Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Wibowo, peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021, Angkatan 46, Kelompok 2 dari Instansi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau yang biasa kita sebut dengan P3K. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Apa itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau biasa disebut dengan P3K? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau yang bisa disebut dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kehadiran P3K dalam manajemen ASN menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintahan harus berstatus sebagai PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru, menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Kedudukan P3K. Pegawai P3K berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran P3K dalam instansi pemerintahan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas P3K dalam instansi pemerintahan ialah: pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Tiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak-hak yang diterima oleh P3K. Terdapat 4 hak yang diterima oleh P3K yang bekerja di instansi pemerintahan, yaitu: pertama, gaji dan tunjangan; kedua, cuti; ketiga, perlindungan; dan keempat, pengembangan kompetensi. Kewajiban P3K yang harus dipenuhi: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 3 kode etik P3K yang harus dijalankan. 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Manajemen P3K. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan manajemen P3K. 1. Menetapkan kebutuhan P3K.
2. Lakukan pengadaan P3K melalui seleksi administrasi dan kompetensi. 3. Memberikan gaji dan tunjangan terhadap P3K sesuai dengan jabatannya. 4. Memberikan pengembangan kompetensi terhadap P3 yang terpilih. 5. Memberi penghargaan kepada P3K yang memiliki kinerja bagus. 6. P3K harus taat dan disiplin terhadap aturan-aturan yang berlaku. 7. Melakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. 8. Memberi perlindungan kepada P3K selama bekerja semasa dalam kontrak kerja yang berlaku. Jabatan yang dapat diduduki oleh P3K. 1. Jabatan fungsional. 2. Jabatan pimpinan tinggi atau JPT, utama dan madya. 3. Jabatan lain selain jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen di instansi pemerintah. 4. Jabatan pimpinan tinggi, utama, dan madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, sekretariatan negara, dan pengelolaan sumber daya alam. Syarat umur menjadi P3K berusia minimal paling rendah yaitu 20 tahun dan maksimal paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Itulah tadi teman-teman penjelasan singkat tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau yang biasa disebut dengan P3K. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yanuar Wibowo, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Adios karamelos. Bye-bye. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.